nggak salah gitu kan, ini nggak salah nih ada orang kayak gini gitu kan, ini yakin nih ada perempuan kayak gini. Dan aku rasa kayak gila sih, ini Aisyah ini gokil sih gitu, ada ya perempuan yang benar-benar berhati bersih kayak gini gitu loh, yang masih mau nerima suaminya, terus masih mau sabar dalam keadaan apapun, dia selalu menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu sih. Sell digital. Sell digital. Terus dikasih tahu nih skema karakternya gitu kan. Karakternya tuh yang dikirimin tuh ada 3, Aisyah, Farid, dan Rina. Dikirain kan jadi Aisyah gitu kan, karena pas baca karakter Aisyah nggak salah gitu kan, ini nggak salah nih ada orang kayak gini gitu kan, ini yakin nih ada perempuan kayak gini. Terus pas nanya Pak Riko ini saya mau tes jadi siapa ya gitu. Terus dia bilang jadi Aisyah. Oke, oke, we try, aku coba. Ternyata alhamdulillah diberi kemudahan ya, walaupun karakternya kan sangat berbeda ya, Ines dan Aisyah, benar-benar beda 180 derajat. Dan aku rasa kayak gila sih, ini Aisyah ini gokil sih gitu, ada ya perempuan yang benar-benar berhati bersih kayak gini gitu loh, yang masih mau nerima suaminya, terus masih mau sabar dalam keadaan apapun, dia selalu menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu sih yang imannya tuh benar-benar wow, gokil. Nah, tapi relate nih sih dengan kehidupan nyata nih sekarang nih, banyak perselingkuhan, terus suami diam-diam menikah gitu. Ya banyak ya, seperti yang terjadi akhir-akhir ini juga kan, tiba-tiba ada yang ngaku nikah sih. Ya sama lah gitu kan, adalah kesamaannya gitu tentang perselingkuhan. Tapi kan gimana caranya penonton melihat film ini sebagai suatu pelajaran, bahwa benar yang dibilang sama Pak Riko tadi, bahwa ini mungkin adalah namanya juga pernikahan ya, pasti kan ada batu-batu nih gitu kan, dan mungkin ini hanyalah segerombol batu yang memang harus dilewatin aja gitu untuk menuju jalan yang lebih mulus lagi. Oke, Nas, tapi lu mendalaminya cukup kesulitan karena berperan sebagai Aisyah yang harus menghadapi suami yang ternyata selingkuh gitu, atau mungkin lu pernah mengalami juga hal yang seperti itu atau gimana, Nas? Nah, jadi kan memang ada relate ya dengan kehidupan asli ya. Cuma kan kalau Ines kesabarannya kan setipis angin, tapi kalau Aisyah kan setebel buku ya. Jadi cuma kan kalau aku kan sama-sama kita slow kan, kita slow, Ines dan Aisyah slow. Tapi kalau saya prinsipnya memang tidak mau gitu. Tapi kalau Aisyah, dia berpikiran bahwa apa yang sudah disatukan oleh Allah itu tidak mungkin bisa dipisahkan oleh manusia, sesama manusia. Itu yang benar-benar diyakininya. Nes, yang bisa kamu ambil hikmahnya di film ini apa sih? Tentang menjaga keluarga biar tetap utuh, itu pelajarannya. Sabar itu nggak ada ruginya sama sekali. Tapi sekarang mulai belajar seperti Aisyah, katanya menerima nih apapun yang terjadi, suami berbuat apa gitu atau gimana? Yes sih. Kalau kita lihat-lihat juga lah gitu kan, lihat-lihat juga lah, kalau misalnya kan namanya juga manusia kan, tempatnya salah, tapi kan kita lihat-lihat juga salahnya gimana. Tapi menurut kamu masih ada nggak sih zaman sekarang cewek yang seperti Aisyah di dalam film ini? Masih. Kenapa bisa dibilang masih? Karena sedikit banyak aku pernah terima DM cewek-cewek, perempuan yang cerita sama aku yang udah bersuami dan suaminya ada wanita lain, terus dia memutuskan untuk kembali karena suaminya juga mempertahankan itu. Tapi dia juga merasa kalau misalnya aku tidak dipertahankan juga untuk apa gitu. Tapi kan di sini dia bilang iya, itu hanya kesalahan kondisi gitu, kondisinya memang lagi ribut, terus ada orang masuk dengan gampang diladenin gitu. Oke, Nas, bertentangan atau bertolak belakang dengan isi hati lu nggak sih? Mungkin ada kan lu yang pernah juga nih jadi korban perselingkuhan suami nih, gimana Nas melihat Aisyah ini? Ya sangat-sangat bertolak belakang ya dengan apa yang ada di hati pas baca skrip, reading, sampai syuting pun juga masih yang kayak
boleh nggak sih Aisyah marah sedikit saja gitu. Ya nggak lah, lu baca aja dari awal kayak gimana. Iya sih, enggak sih gitu kan. Tapi ya mau gimana ya, namanya juga karakter kan. Jadi aku di sini juga mau membuktikan bahwa seorang Ines mampu memainkan peran seperti Aisyah, ya walaupun aslinya sangat berbeda gitu. Saat acting mendalami rasa sakitnya seperti apa nih? Apa inget? Ingat. Sempat mengingat Masa pribadi lalu juga nih, masa ah. lalu gitu. Enggak sih, kalau ingat masa lalu enggak sih sejujurnya. Jadi lebih ke kayak kita kan reading juga dikasih waktu 3 minggu kan. Dari situ benar-benar mendalami Aisyah ini seperti apa, terus masa kecilnya seperti apa, dikulik semuanya gitu kan, kehidupan Aisyah ini seperti apa, motivasi dia untuk menerima apa, terus juga alasan dia apa menemui si Rina gitu. Dan itu aku dapatkan pada saat syuting. Benar-benar harus konsen banget di saat-saat adegan-adegan tertentu yang krusial. Aku minta waktu dulu untuk rewind kembali, recall kembali masa kecil Aisyah, terus dia sama Farid menikahnya sudah berapa lama, seberapa dalam sih gitu perasaan mereka gitu. Oke, Ines, apa sih yang membuat Aisyah artinya kalau wanita lain kan pasti trauma tuh melihat lakinya seperti itu. Apa mungkin yang membuat dia itu tegar bertahan itu nggak trauma? Kalau lu kan pasti trauma nih. Ya. Iya kan? Ya, itu. Kurasa Aisyah juga trauma sih. Tapi dia menanggapinya dengan sangat sabar. Dia benar-benar meyakini semua ini hanya ujian di rumah tangga. Keyakinannya di situ. Oke, dengan apa film ini kan artinya membuka kita bahwa ada loh di kehidupan laki-laki seperti ini. Nah, lu jadi membuka hati lagi untuk menikah lagi nggak sih? Pengen nikah lagi nggak sih, Nes? Ya kan saya masih muda ya, pastinya ya loh. Pastinya ada dong. Tapi jadi lebih ini nggak selektif atau seperti apa, Nes? Jauh lebih selektif. Terus juga kalau bisa ya, kalau mau publish ya nantilah kalau misalnya sudah sah lah gitu. Jadi biar pada kaget aja. Udah berapa lama Nes ini menjalin hubungan yang sekarang, Nes? Ada deh. Udah kenal sama anak belum? Iya. Nah, alhamdulillah sudah, sama keluarga juga. Tapi ada rencana punya target nikah nggak sih? Nes? Apa? Kan Kapan, udah mau Nes? akhir tahun nih, di tahun depan kah atau seperti apa udah? Kita nggak ada target mana-mana sih, karena emang nggak ada alasan untuk buru-buru juga. Jadi benar-benar enjoy the process gitu aja. Nggak ada tuntutan apa-apa juga kok untuk buru-buru. Tapi ada rasa kesendirian nggak? Nes? Maksudnya kan punya pasangan kan lebih ada yang membimbing apa seperti apa. Kadang apa yang kamu lakuin di saat kamu Temen cerita sih, lebih kayak ada teman buat sharing gitu. Apalagi kalau memang pasangannya bisa untuk berdiskusi ya, untuk open discuss itu enak banget gitu, tanpa harus ngejudge, tanpa harus pokoknya jadi pendengar yang baik gitu. Karena memang aku lebih butuh yang kayak bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Gue kadang-kadang juga gue cuma mau dengerin aja kok, nggak mau dikomenin gitu. Dan ya kalau misalnya dapat pasangan seperti itu kan ya alhamdulillah gitu, sesuai yang kita butuhkan ya, bukan yang kita inginkan. Film Dalam Sujudku ini berdasarkan kisah nyata kan? Ya, Pesan positif apa yang bisa diambil dalam film Sujudku ini? Dalam Sujudku. pesan positif di dalam film Dalam Sujudku ini adalah bagaimana kita bisa menerima sesuatu yang mungkin kita melihatnya sebagai ujian aja, bukan sebagai suatu kesalahan atau yang lebih parah lah gitu. Intinya tetap selalu berpikir positif, tapi juga harus pintar gitu. Boleh positive thinking tapi harus pintar. Oke, thank you Nes. Mantap Ya, Nes. terima kasih. Gue panggil baru Nes.